Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizky Saputri, Ovianti Fanda Salsabila, Renok Raha Putri, dan Dewi Rahayu akan menjelaskan tentang perencanaan audit. Standar pelaksanaan pekerjaan lapangan mengharuskan perencanaan yang sebaik-baiknya dalam setiap penugasan audit, dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Oleh sebab itu, tahap perencanaan audit merupakan tahap yang harus mendapat perhatian serius dari auditor. Hal ini tentu tidak dapat dipungkiri, karena pekerjaan apapun tentu akan lebih baik bila terencana dengan baik. Seperti kita ketahui, perencanaan adalah bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan manajemen. Secara umum, pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan atau planning dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu, di dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya. Dari penjelasan tersebut, kita dapat mendefinisikan perencanaan audit ialah prosedur-prosedur yang dilakukan setelah proposal disetujui atau perikatan audit telah ditandatangani dan merupakan jembatan untuk pekerjaan pengujian. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh, pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Tahap perencanaan audit ini merupakan suatu tahap yang vital dalam audit. Kesuksesan audit sangat ditentukan oleh perencanaan audit secara matang. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh untuk merencanakan pelaksanaan audit. Perencanaan audit sangat dipengaruhi informasi yang diperoleh dalam tahap pertimbangan penerimaan penugasan audit. Luas dan kelengkapan perencanaan sangat bergantung pada 1. Ukuran dan kompleksitas permasalahan di suatu entitas. 2. Pengalaman auditor dengan entitas yang akan diaudit. 3. Pengetahuan dan kemampuan auditor beserta seluruh sifatnya. Langkah-langkah perencanaan audit. Langkah-langkah dalam melakukan perencanaan audit berdasarkan Standar Audit Seksi 311 SA Seksi 311. Masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat usaha entitas tersebut, kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut. Metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam pengelola informasi akuntansi yang signifikan termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengelola informasi akuntansi pokok perusahaan. Tingkat resiko pengendalian yang direncanakan. Pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. Pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian. Kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit, seperti resiko kekeliruan atau kecurangan yang material atau adanya transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sifat laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan. Sebagai contoh, laporan auditor tentang laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan yang diserahkan ke Bappepan, laporan keuangan khusus untuk mengembangkan kepatuhan klien terhadap kontrak perjanjian. Selain langkah-langkah perencanaan tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan auditor pada tahap perencanaan, yaitu yang pertama, tahap menyusun program audit. Program audit merupakan daftar prosedur audit yang akan dilaksanakan oleh pekerja lapangan atau penghimpun bukti. Program audit membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Dalam program audit harus menggariskan secara rinci prosedur audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit.
Dengan demikian, audit berfungsi sebagai yang pertama, petunjuk mengenai apa yang harus dilaksanakan dan instruksi bagaimana harus diselesaikan. Kedua, alat untuk melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian audit. Yang terakhir, alat menilai kualitas yang dilaksanakan. Tahap yang kedua, yaitu menyusun jadwal kerja. Jadwal kerja merupakan perencanaan mengenai kapan program audit dilaksanakan pada entitas yang bersangkutan. Waktu pelaksanaan pekerjaan lapangan biasanya diklarifikasikan dalam dua kategori, yaitu kerja interim dan kerja akhir tahun. Kerja interim dilaksanakan antara 2 bulan sebelum tanggal neraca sampai dengan tanggal neraca. Kerja interim ini berkaitan erat dengan penilaian auditor terhadap struktur pengendalian intern, klien, atau pengujian pengendalian. Kerja akhir tahun yaitu pekerjaan audit yang dilaksanakan sejak tanggal neraca sampai dengan 2 atau 3 bulan sesudahnya. Kerja ini berkaitan dengan verifikasi akun, neraca, atau pengujian substansif. Tahapan yang terakhir yaitu menentukan staf untuk melaksanakan pemeriksaan. Penentuan staf ini merupakan akhir perencanaan audit. Dalam menentukan personal pemeriksa, auditor harus menetapkan komposisi. Misalnya sebagai berikut. Pertama, seorang partner yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas pemeriksaan. Kedua, satu atau lebih manajer yang bertanggung jawab pada koordinasi dan supervise pelaksanaan program audit. Dan ketiga, yaitu satu atau lebih auditor senior bertanggung jawab pada bagian program audit dan pengawasan kerja asisten. Dan yang terakhir, akuntan junior atau asisten yang bertanggung jawab untuk melaksanakan prosedur audit. Tujuan dan manfaat program kerja audit. Tujuan dan manfaat program kerja audit yaitu antara lain: 1. Sarana pemberian tugas kepada tim audit. Kedua, sarana untuk melakukan pengawasan pelaksanaan audit secara bertahap, mulai dari ketua tim sampai pengendalian. Yang ketiga, pedoman kerja atau pegangan bagi auditor. Keempat, landasan untuk membuat ringkasan hasil audit. Dan yang terakhir, sarana untuk mengawasi mutu audit. Untuk yang selanjutnya adalah format dan isi program kerja audit. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana pendahuluan memuat informasi tentang kegiatan atau fungsi atau nama organisasi yang berguna sebagai latar belakang untuk auditor. Dan bagian ini juga berisi informasi yang berkaitan dengan temuan yang akan dikembangkan. Yang kedua, tujuan audit. Tujuan audit merupakan sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan audit yang telah teridentifikasi melalui kelemahan dan memerlukan perbaikan. Tujuan audit sendiri harus jelas sehingga dapat menjadi pedoman sebagai pelaksanaan auditor. Selanjutnya adalah langkah-langkah kerja audit. Langkah-langkah kerja audit merupakan perintah kerja kepada audit dalam melaksanakan audit. Biasanya berupa kalimat instruksi, contoh, amati, bandingkan, evaluasi, dan lain sebagainya. Yang keempat, pelaksana, di mana pelaksana adalah program kerja yang sudah dibuat, ditujukan kepada auditor yang ditugaskan untuk melaksanakannya. Dan apabila auditor tidak melaksanakan, maka harus disampaikan kepada ketua tim auditor. Yang kelima adalah waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan merupakan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program tersebut. Biasanya juga disesuaikan dengan tingkat kesulitan mendapat bukti audit dan banyaknya jumlah bukti yang diperlukan. Terakhir, nomor kertas kerja audit atau KKA. KKA untuk mempermudah melakukan penelusuran pelaksanaan program kerja audit, di mana ketika auditor selesai dengan program kerja auditnya, maka auditor harus
memberikan nomor kertas kerjanya di program kerja audit atau PKA. Pembahasan selanjutnya adalah tentang sifat program kerja audit atau sifat PKA. Sifat program kerja audit bersifat luas, tidak kaku, mengikuti perkembangan yang ada di lapangan. Sehingga auditor dapat merubah program kerja, namun harus mendapat persetujuan dari ketua tim atau pimpinan. Adapun jenis program audit, yang pertama adalah program kerja survei pendahuluan. Program ini disarankan untuk memperoleh informasi umum sebagai pengenalan aspek-aspek penting dan menentukan sasaran audit. Biasanya informasi pendahuluan yang diperoleh yaitu aspek dasar hukum, ketentuan, tujuan organisasi, masalah keuangan, uraian kegiatan, metode dan prosedur kegiatan, kebijakan yang berlaku, informasi lapangan, dan masalah-masalah yang belum terpecahkan. Jenis yang kedua adalah program kerja audit evaluasi sistem pengendalian manajemen atau PKA, evaluasi SPM. Dalam melakukan hal ini, program kerja audit diarahkan untuk melakukan identifikasi kelemahan pengendalian manajemen serta memantapkan menjadi objek audit. Jenis yang terakhir adalah program kerja audit pengujian substansi dan pengembangan temuan. Program kerja audit ini ditujukan untuk memperoleh pembuktian lebih lanjut atas temuan awal dari survei pendahuluan. Pengujian substantif harus lebih terinci, diharapkan mampu memenuhi kelengkapan atribut temuan baik dalam penyajian kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat, serta pengembangan rekomendasinya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang dimengerti, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.